Selamat datang dan kembali lagi di program acara kebanggaan Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda. Selama 1 jam ke depan kita akan mengulas topik-topik di area Banyumas dan sekitarnya yang tengah marak terjadi dan juga menjadi hal yang viral di kalangan pemuda dan mahasiswa. Pastinya bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Namun sebelumnya pemirsa dapat menyaksikan kita melalui YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Dan bisa diakses langsung saja melalui YouTube serta TikTok kita di BMS TV Official serta YouTube di Banyumas Televisi Official. Dan pastinya pemirsa, di sini kami juga akan mengulas topik yang tengah marak terjadi. Kira-kira topik apa? Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber hebat kita. Boleh nih langsung saja ya. Halo semuanya. Halo. Kompak. Oh, jelas narasumber saya ya pastinya. Di sini boleh dari kakaknya dulu, namanya siapa dan asalnya dari mana nih Kak? Oke, halo, nama aku Desiana, mungkin bisa dipanggil Desi. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman dan di sini aku selaku anggota dari organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke, Kak Desi ya. Dan di sini bersama Kak Desi kita akan mengulas lagi. Boleh sebelahnya dulu diulas dulu nih ya. Siapa nih? Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya dari Fakultas Psikologi. Oke, psikolog banget ya. Amin. Oke. Tapi sepertinya ada yang berselempang-selempang nih ya. Kita kehadiran tamu yang luar biasa lagi. Boleh nih kakak-kakak yang cantik dan tampan ya semuanya juga ya. Saya juga kebetulan ya. Oke, silakan. Oke, halo Sobat Banyumas TV. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Ayu Diaduratmadini, di sini sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Banyumas 2024. Oke, baik. Berarti kita panggil Kak Ayu ya? Iya, betul. Oke, boleh sebelahnya nih kakak. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Rapid Benamatin. Di sini sebagai Duta Genre Putra Kabupaten Banyumas tahun 2024. Luar biasa. Nih kalau sepertinya bisa ditepuk tanganin kayaknya sekan tepuk tangan banget ya loh. Nah, pastinya di sini kali ini pemirsa tidak kalah dengan episode-episode sebelumnya ya. Kita akan mengulas topik mengenai mental health. Waduh, tapi di sini pertanyaan bridging dulu ya, pemanasan dulu bentar gitu ya. Nah, boleh nih dari Mas Rafli dulu. Kira-kira dari Mas Rafli, tanggapan Mas Rafli terkait mental health di Kabupaten Banyumas khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa atau ya usia-usia yang ibaratnya rentan nih. Gimana nih Mas? Boleh? Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ngeliat kalau misalnya dari Banyumas ya, sebenarnya orang-orang itu udah mulai yang terbuka. Karena kan sudah mulai melek ya bagi kita itu ke arah mental health itu sendiri. Bisa dibuktikan dari mana? Nah, kalau dibuktikannya sih kalau dari saya yang simple, peminat mahasiswa masuk ke dalam fakultas psikologi makin meningkat makin tahunnya. Tapi kalau dari Mas sendiri kan kebetulan kan di Banyumas atau di daerah Purwokerto, fakultas yang ada psikologi itu baru 1 nih Mas. Oh, iya. Tanggapan Mas gimana nih terkait hal tersebut? Nah, kalau dari saya sendiri semoga sih, semoga banget karena kita sudah mulai di generasi-generasi yang baru dan juga kita sudah benar-benar melek banget nih dengan yang namanya kesehatan mental. Supaya awareness-nya, spreading-nya secara merata, secara utuh, secara luas juga mungkin nggak hanya dari satu universitas, tapi universitas-universitas lain sudah mulai untuk membuka diri mereka untuk ke arah ranah-ranah ke kesehatan mental itu sendiri, seperti itu. Baik Kak Rafli. Nah kalau misalkan Kak Desi nih, Kak Desi kan sebagai salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja ya Kak ya. Kalau Kak Desi menanggapi mahasiswa dan mahasiswi, pasti kan ini menjadi sebuah pusat untuk sharing ya Kak, bercerita gitu. Gimana Kakak melihat fenomena sharing-sharing cerita gitu? Apakah dari sisi presentase banyak nih yang ternyata gangguan mental atau kesehatan mental, bukan gangguan mental ya, kesehatan mental gitu? Oke, karena saya berada di salah satu bidang di Pusat Informasi Konseling Remaja yang dimana di situ khususnya kita menangani konseling gitu ya. Kita membuka ruang konseling dan kita sebagai konselor selama kita di Unsud 1 periode ini bisa dibilang cukup banyak terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin berkeluh kesah, terbuka, menceritakan mengenai apa yang sedang dirasakan begitu. Jadi mungkin kalau kita kaitkan dengan mahasiswa di Banyumas ya selanjutnya juga Unsud, saya rasa terkait dengan kesehatan mental itu yang ada di Unsud itu sendiri dari para mahasiswa ini sudah mulai melek
sadar dan mereka sudah berusaha untuk peduli akan itu. Jadi mereka sudah berusaha untuk dengan cara berkonseling itu kan jadi mereka lebih peduli terhadap kesehatan mental bahwa ini perlu ditangani, perlu ditanyakan seperti itu. Oke, baik Kak Desi. Berarti memang dari presentasi ini tuh presentasinya cukup banyak ya Kak Iya, ya? cukup banyak. Dan mungkin Kabel informasi aja, rata-rata mahasiswa akhir Kak. Aduh, Jadi mungkin karena tekanan agak juga sedikit gitu. tertampar ya. Waduh, tapi bukan akhir banget kebetulan, alhamdulillah. Oke, baik. Iya sih memang rentan. Rentan sekali gitu Kak. Iya kan. Tapi kalau misalkan dari Kak Desi sendiri, mungkin nanti kita akan ulas lagi Kak ya terkait dengan PIK ini. Tapi sebelum itu kita akan beralih dulu nih pemirsa ke duta sebelah sana, kakak duta ya. Boleh aku mau bertanya nih Kak, untuk sendiri Kakak kan pasti sudah melihat bagaimana kondisi Banyumas dan sekitarnya. Sebagai duta genre itu adalah untuk mengkawal ya, untuk membersamai teman-teman. Tapi kalau misalnya tanggapan Kakak sendiri terkait mental health yang ada nih di Kabupaten Banyumas, tergolongnya ke ranah yang memprihatinkan atau apa nih Mas? Mbak, Mas dan Mbak, silakan. Dari Mbak dulu boleh, yuk. Mbak Ayu. Oke, terima kasih ya Kak Abel. Kalau berbicara tentang mental health dan kaitannya dengan remaja, otomatis itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Dimana kita sendiri tahu kalau misalkan Gen Z ini termasuk generasi yang cukup aware dengan yang namanya kesehatan mental. Dan dari apa yang kami lihat di lapangan sendiri, para pemuda-pemuda ini bukan hanya kalangan mahasiswa SMA aja yang kita bilang tuh sudah cukup tinggi, tapi di sini juga anak-anak SMP itu udah pada tahu. Dari mana sih sebenarnya mereka tahu? Itu kebanyakan dari sosial media. Kalau misalkan kita lihat penelitian dari Common Sense Media, ada sekitar 35% remaja yang tahu tentang mental health ini lewat sosial media. Nah, yang perlu kita takuti di sini adalah salah pengertian mereka tentang mental health, yang akhirnya mereka jadi self-diagnosis. Itu kan berdampak cukup kurang baik terhadap mental dari para remaja itu sendiri. Oke, baik Kak Ayu. Nah, kalau dari Mas Rapid nih, ini kalau misalkan duta manggilnya Mas atau Kak atau apa sih? Bebas Ya, aja. bebas beda. aja. Mas boleh, Kak boleh, Mbak boleh. melebur gitu. Oh, melebur. Oke, silakan boleh Ya, Kak. menambahkan tadi dari jawaban Mbak Ayu, ketika kita sebagai duta genre yang sudah mengawal dan membersamai remaja-remaja di Kabupaten Banyumas, karena genre itu sasarannya adalah remaja, dan benar sekali bahwasanya kasus masalah kesehatan mental ini banyak dan marak terjadi, tapi yang paling memprihatinkan adalah kita sendiri nggak tahu, nggak paham maknanya. Jadi kadang kalau ada suka yang terkena masalah kesehatan mental, kadang kita acuh tak acuh, kadang kita bodoh amat, ya udahlah. Dan itu dibuktikan sendiri Kak Abel dari penelitian yang dilakukan se-Indonesia, dan ada 34,9% remaja di Indonesia atau setara 15,5 juta remaja di Indonesia yang terkena masalah kesehatan mental, dan hanya 2,6%-nya saja yang bergabung untuk mendatangi layanan kesehatan mental. Jadi dari jumlah yang sangat banyak, remaja yang sangat banyak mengalami masalah kesehatan mental, itu yang pergi ke layanan kesehatan mental itu hanya sedikit. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwasanya kesehatan mental ini benar-benar ada loh di sekitar kita. Kadang teman kita, saudara kita gak melihat, tapi mereka merasakan apa itu masalah kesehatan mental. Iya, baik Kak Rapid dan juga Kak Ayu. Nah, di sini kan pasti sebagai duta genre Banyumas nih Kak. Dengan presentasi tersebut, dengan kondisi tersebut tuh Kak. Kira-kira Kakak sendiri hal yang sebagai Kakak nih duta yang benar-benar diprinsipkan menghadapi mental health tersebut, itu apa Kakak? Misi yang harus Kakak sepertinya ini nih gitu. Boleh dari Kak Rapid dulu nggak? Oke, kalau bicara tentang misi kita sebagai duta genre, yang pertama jelas mengawal dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami dari Duta Genre Kabupaten Banyumas melakukan edukasi ke sekolah SMP, SMA, kalau kemarin kita ke rumah literasi dan lain sebagainya. Banyak saran kita, itu kita terus menggalakkan untuk masyarakat nih tahu apa itu kesehatan mental, dan salah satunya adalah melalui modul membantu remaja berkembang. Jadi remaja nih yang harusnya jadi pilar buat pembangunan malah jadi nantinya mengalami masalah kesehatan mental, itu mengganggu banget baik itu prestasi maupun hubungan dengan orang lain. Oke, baik Kak Rapid. Nah, di sini beralih dulu sebentar ya Kak ya untuk ke Mas Rafli nih Mas. Nah, kalau misalkan kita mengulas terkait dengan hal-hal yang seputaran mahasiswa dan juga pemuda gitu ya Mas di Banyumas. Kita tahu
kesehatan mental itu riskan. Kadang suka banget ditanya, ini yang salah sebenarnya yang problematik siapa nih gitu. Dari mahasiswa psikologi sendiri Kak, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu Kak untuk mengidentifikasi ini mental health yang memang perlu bantuan atau enggak gitu. Kalau misalnya identifikasi ya Mbak ya, kalau dari kami itu sendiri ya mungkin karena kami hanya sebagai mahasiswa kami belum ke arah ranah kesana, tapi kita sudah diberikan yang namanya psychological first aid. Apa tuh? Boleh jadi psychological first aid itu adalah pertolongan pertama kita berikan secara psikologis kepada orang-orang yang mungkin tanda kutip ya mungkin mengalami masalah mental, masalah kejiwaan dan lain-lain. Karena sekali lagi kan dari fenomena-fenomena yang sudah dijelaskan Mas Mbak Duta tadi, kalau misalnya saya meyakini bahwa sebenarnya internet itu sendiri merupakan pisau bermata dua, dalam artian itu suatu hal yang baik maupun buruk. Kita di situ bisa mensosialisasikan tentang kesehatan mental, namun secara nggak langsung juga kita bisa memberikan mereka dugaan-dugaan, suatu hipotesa yang dimana menurut mereka kayak iya nggak ya. Dalam psikologi itu sendiri ada yang namanya framing. Pada saat kita ngerasa hal tersebut, berarti kita benar-benar mikirin hal tersebut. Sama kayak gini deh, kita asumsikan kayak contohnya kita lagi naik sepeda, depan ada pohon. Caranya gimana untuk menghindar? Biasanya orang secara normal adalah gimana cara ngindarin pohon. Jadi fokusnya ke pohon. Pada saat itu mereka akan nabrak. Kayak gitu. Oke, siap Kak Rafli. Nah, sepertinya di sini Kak Rafli, Kak Desi dan juga Kakak Duta genre kita akan melanjutkan lagi terkait topiknya. Cuman kita harus jeda sebentar nih Kakak ya. Kita akan masuk ke jeda komersial selanjutnya dulu ya pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami, pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Narasumber hebat juga pastinya topik yang tidak kalah hebat. Baik pemirsa, nah di sini tadi terakhir dari Kak Rafli. Mau tanya nih, beralih ke Kak Desi. Kak Desi, kalau misalkan kita mengulas seputaran mental health, ini kan sebagai pusat konseling ya, apalagi kakak juga mengkawal. Ini aku juga tahu kalau di PIKR itu ada konseling, ada pendidik sebaya juga ya Kak ya. Nah, kalau kakak sendiri dari PIKR, dari gimana tuh Kak sistematika Kak aku mau konsul, itu kira-kira gimana tuh Kak? Oke, yang pertama yaitu terkait dengan konselor sebaya ya Kak. Jadi kita setiap minggu itu membuka 3 kali, dari Senin, Rabu dan juga Jumat. Kita membuka untuk teman-teman mahasiswa atau sebenarnya kita juga seluruh masyarakat sih, nggak cuma mahasiswa aja. Kalau semisal dari teman-teman mau berkeluh kesah, mau bertanya, butuh teman, kita membuka di hari itu. Dan sistemnya yaitu kita membuka pamflet seperti biasa, dan di situ ada kontak personnya, bisa dihubungi kayak gitu. Jadi di situ kita membuka teman dengar kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau itu sendiri berarti nanti ada janjian kah atau kayak tempatnya senyamannya? Iya, itu mengikuti dari customer, dari klien gitu. Jadi dari mereka mau ketemu langsung kita mau online juga boleh, mau misal anonim juga boleh, kayak gitu. Oke. Nah berarti kalau misalkan kayak Kak, aku kayaknya mau pak maskeran aja gitu, boleh gitu ya Kak ya? Gak bisa aku buka masker gitu. Karena di sini kita sifatnya melayani. Berarti masih seputaran di lingkungan Unsud dulu ya Kak? Iya, di Unsud dulu. Oke. Nah di sini juga aku mau tanya lagi nih Kak Desi, kalau misalkan seputaran sebab dan akibat. Mostly tadi mentionnya adalah mahasiswa akhir gitu ya, agak sedikit tertampar, namun nyaris pemirsa sebelum terlalu tertampar. Nah kira-kira dari sebab akibat sendiri itu mostly dari apa nih? Pas stres tugas kah, skripsi kah? Kalau kita berbicara mengenai sebab, yang pertama kesehatan mental kalau dari saya pribadi ya, menurut pendapat saya itu bermula dari rasio atau akal berpikir kita. Bagaimana cara kita melihat suatu keadaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebab, ketika kita menghadapi suatu masalah, penyebabnya adalah pikiran kita terhadap masalah itu sendiri. Kalau kita kalut, kita terjebak dalam situasi, maka akibatnya itu kita akan cemas, stres, khawatir seperti itu. Oke, baik. Kalau dari yang sering konsul, kira-kira rata-rata selain tugas akhir itu apakah? Percintaan.
Biasanya seperti itu. Nggak salah sih. Ini semuanya langsung tertawa ya, Nggak kayak salah. topik yang menarik ini, oke? Betul. Percintaan ya, Kak. Iya. Apakah percintaan tuh banyak ya, Kak? Ya? Boleh lebih dispesifikin mungkin, Kak? Mungkin yang secara general mungkin teman-teman juga merasakan gamon kali ya Kak. Oke, Karena rata-rata orang yang sulit untuk melupakan itu juga mengganggu kesehatan mental gitu. Jadi mengganggu kecemasan, mungkin lebih ke arah pikiran gitu, terus terbayang-bayang kayak gitu. Akibatnya itu apa, Kak? Apakah ada yang mungkin menyakiti diri sendiri atau apa, Kak? Oke, mungkin lebih ke arah mereka itu jadi terjebak dengan situasi itu. Mereka merasa kalau mereka cenderung lonely, kesepian. Jadi mereka ibaratnya kayak sudah ketergantungan mungkin ya dengan orang lama seperti itu. Oke. Oke, baik nih. Kalau dari Kakak Duta sendiri, boleh nih disampaikan terkait dengan sebab akibat. Kalau misalkan lihat presentase gitu ya, Kak. Kakak kan sebagai kakak Duta ini memahami situasi yang ada di pemuda-pemuda Banyumas gitu. Kalau faktor sosial, Kak, di Banyumas sendiri, apakah lingkungan masyarakat Banyumas ini tergolong lingkungan yang aware kah dengan kesehatan mental atau kayak masih menganut sistem kejawen Banyumas yang kayak alah, nggak paham kan? Kalau misalkan kita paham budaya Banyumas tuh ada yang seperti itu tuh, Mas. Bagaimana? Boleh dari Kak Ayu dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya. Terkait pandangan ya, sebenarnya masih banyak banget orang yang menganggap kalau misalkan kita membicarakan tentang mental health adalah kita membicarakan soal aib. Oh, Itu masih banyak sekali. Nah itu, berarti. iya betul, budayanya seperti itu. Dan yang kedua adalah ada satu istilah yang mengatakan you are what you eat. Tapi ini bukan sekedar tentang makanan, tapi ini bisa dengan jangkauan yang lebih luas. Contohnya ketika kita melihat handphone, waduh teman kita udah pencapaiannya ini. Secara nggak langsung itu memberikan pressure ke diri kita. Pressure itu lama-kelamaan akan menjadi tekanan. Dan tekanan ini akan mengalami gangguan kecemasan. Nah gangguan kecemasan adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang paling sering terjadi pada remaja khususnya di Banyumas. Contohnya sendiri, aku pernah melihat ada seseorang yang konsul di mana dia tuh bahkan ketika mau mengupload foto, mengunggah foto di sosial media, dia itu merasa takut, dia merasa cemas. Nah, itulah yang seringkali didapati oleh para remaja di sekitar Banyumas ini. Oke, kalau dari Kak Rapid nih gimana nih, Kak? Oke, kalau dari aku melihat tentang bagaimana kesehatan mental ini di Banyumas, khususnya salah satu sebabnya yaitu tekanan melampaui batas yang diri. Kita tahu bahwa diri ini punya batas, diri ini tidak bisa dipaksakan, tapi terkadang angan-angan kita, tujuan kita melampaui apa batas dari yang tubuh kita miliki. Ketika kita memiliki mimpi, cita-cita, dan itu jadinya nanti malah toksik, malah jadi lupa makan, lupa minum, jadinya bukan cita-cita kita yang tercapai, tapi tubuh kita yang rusak. Jadi akibatnya seperti itu, ke dalam fisik, psikologis, dan juga ke perilaku. Seperti itu. Oke, baik. Kalau di Banyumas sendiri juga rata-rata pemuda seperti itu juga, Rata-rata Kak Rapid? pemuda, remaja, dan itu bisa disebabkan misalnya tekanan belajar, akademik, tekanan organisasi jika mengikuti organisasi, ataupun bahkan tekanan dari orang tua sendiri. Oke, baik. Kak Rahmli, di sini kalau misalkan ulas dari psikologi lagi nih yang bener-beneran sepertinya topik mental health itu kadang sebab akibatnya tuh ada yang selalu kayak mengidentifikasi diagnosa sendiri, padahal kalau dari kesehatan itu nggak apa-apa. Cuma kalau diagnosa sendiri kan suka ngalor ngidul kalau bahasa Banyumasnya ya. Nah, kalau dari sebab akibat sebenarnya tuh kalau dari psikologi sendiri apa nih, Mas? Saya sebenarnya setuju sih dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan barusan, bagian dari you are what you eat, terus juga bagian-bagian di mana kita itu benar-benar ngerasa kalau misalnya ini kita ada masalah atau enggak. Nah, karena kepikiran itu jadilah suatu masalah. Ya pressure itu ya yang biasanya ya apa ya, bibit-bibit bakal stres itu tuh sebenarnya banyak munculnya, mau dari internal maupun dari eksternal itu sendiri. Mau dari dalam diri kita yang kita berpikir berlebihan yang sebenarnya itu nggak terjadi, maupun dari orang luar seperti itu. Tapi sekali lagi, kadangkala kalau misalnya kita ngelihat dari generasi Z itu seingat saya itu umurnya kisaran dari umur 8 tahun ya pokoknya sampai tahun 2012, kelahiran 2012 itu udah batas akhir dari generasi Z. Namun di situ kadangkala kita suka yang namanya sugar coating. Apa tuh sugar coating? Sugar coating tuh kalau misalnya bahasa gaulnya menye-menye lah kayak gitu. Jadi kayak aku sedih,
dan sedih itu kita melanjutkan terus sedih itu. Kita nggak tahu nih caranya. Validasi ya? Iya, oke kita memvalidasi rasa sedih itu, tapi kita tidak tahu cara menyelesaikan sedih itu gimana. Iya betul, kita butuh orang-orang seperti Mbak dan Mas Duta Genre ini, terus juga teman-teman dari Pick R ya. Untuk apa? Untuk memberikan suatu solusi. Tapi kadangkala jeleknya klien adalah, ini saya mohon maaf sebenarnya ini nggak patut saya omongkan. Jeleknya klien adalah mereka itu lebih ke arah pengen divalidasi dan ingin didengarkan daripada ingin mencari penyelesaiannya. Kita sebagai manusia sebenarnya tahu kita tuh mau nyelesainnya gimana. Hanya saja kadangkala kita sebagai manusia nggak mau ngelihat jalan keluarnya. Jadi lebih ke arah pengen didengerin. Oke, baik. Mas Rafli, ini ada satu hal yang akhir-akhir ini booming juga nih Mas Rafli. Kadang suka banget mahasiswa tuh kayak ya udahlah healing dulu lah, ya kita jeda dulu lah kali ya. Ya udahlah ini nggak bisa nih, ya harus jeda dulu. Sebenarnya bagaimana self reward itu terjadi, itu bagaimana sih Mas? Harusnya idealnya atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya self reward ideal itu kan balik lagi ya, masing-masing orang pasti punya masing-masing idealismenya masing-masing seperti itu. Karena sekali lagi kalau misalnya kita ngomongin self reward, ya kita ngomongin value Mbak. Sebagaimana suatu hal itu bervalue dengan kita sehingga kita bisa ngerasa kayak, oh ini nih bagus buat saya, jadi saya bakal ngambil itu. Nah jeleknya adalah kadangkala kita netapin standarisasi orang ke standarisasi kita. Jadi ke orang lihatnya kok ini self rewardnya berlebihan ya atau apa ya, dan seperti itulah kenapa ada standarisasi yang berbeda. Oke, baik. Kalau dari pandangan pemuda dan mahasiswa nih juga, nanti kita beralih lagi ya. Cuman kalau dari segi psikologis sendiri, Mas Rafli mempelajari ini kan ada seakibatnya adalah outputnya ada yang mungkin mengancam diri dengan menyayat, ada juga yang juga minum racun untuk bunuh diri. Ada juga yang bilang katanya ya mau gimana lagi, saya juga hidup nggak punya siapa-siapa, siapa yang mau dukung saya, ini toh aku mati nggak ada yang peduli. Itu gimana Mas terkait hal fenomena-fenomena pemuda yang sering seperti itu? Kalau dari saya sendiri ya menanggapi hal-hal tersebut tuh, karena kalau saya paham kenapa mereka melakukan hal tersebut, karena pada akhirnya mereka ngerasa sakit. Pada saat manusia ngerasa sakit tapi nggak tahu sakitnya di mana, mereka akan mencoba memvisualisasi, karena sekali lagi manusia itu adalah makhluk visual. Mereka mencoba melihat suatu yang real, suatu yang nyata, suatu yang logik. Kalau dari laki-laki, maka dari itu kan biasanya yang suka nyakitin diri bagian laki-laki ya. Sebagian besar tuh. Kalau misalnya perempuan nangis dan lain-lain, tapi kalau laki-laki biasanya kebut-kebutan lah, minum lah, mabok lah, cutting dan lain-lain. Karena mereka bingung ini sakitnya yang mana, seperti apa dan bagaimana. Dan apalagi laki-laki bukan makhluk komunikatif, mereka nggak bisa mengekspresikan bagaimana caranya. Itu dari kesehatan juga. Iya seperti itu, karena sekali lagi kalau misalnya kita lihat dari persentase kata-kata aja, wanita persentase kata-katanya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu sudah membuktikan kalau misalnya laki-laki pun punya masalah untuk mengekspresikan seperti itu. Namun kalau misalnya dari yang tadi ya, kalau misalnya fenomena-fenomena tadi pun ya kembali lagi, kalau misalnya mereka itu apa ya, merasa bahwa ini sesuatu yang bagi saya sepadan, seperti itu, walaupun salah. Oke, baik-baik nih. Kalau dari Pick R sendiri nih Kak Desi, sebelum nanti kita akan jeda terlebih dahulu ya, Kak Desi sebagai pendampingan gitu, pendampingannya sendiri, ada yang aku sudah mau bunuh diri gitu. Biasanya langkah cepat tanggap responsif dari Pick R itu seperti apa Kak? Oke, sejauh ini kalau sampai mau bunuh diri, alhamdulillah belum ada ya. Oh, belum ada. Namun kalau semisal hal itu terjadi dari kami, yang pertama kami fokusnya adalah mendampingi korban gitu, menyelamatkan mentalnya. Jadi kami berusaha untuk ada di saat korban itu ingin ditemani gitu, karena sifatnya kan kami teman dengar gitu. Kalau misal dari korban itu membutuhkan teman, kita akan selalu siap ada. Dan kadang kalau misalnya sampai berniat untuk bunuh diri kan ibaratnya mereka udah nggak punya harapan gitu ya kan. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan apa sih hal-hal yang kamu suka di dunia ini, hal-hal kecil mungkin, ayo kamu hidup lebih lama lagi demi kartun favoritmu misalnya kayak gitu. Kami berusaha untuk sehalus mungkin gitu, gimana caranya biar motivasi ya. Betul. Oke, kalau dari Karapit, kira-kira sebagai duta nih ya Karapit, untuk melihat yang cocok nih dengan culture Banyumas, yang cocok dengan situasi di Banyumas, harusnya pendampingan keluarga tuh seperti apa sih Mas? Oke, untuk pendampingan keluarga
di Dinas DPPKB P3A Kabupaten Banyumas juga kita sasarannya ada yang namanya BKK, Bina Ketahanan Keluarga Remaja, yang memiliki keluarga yang memiliki remaja. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya keluarga ini harus diberi paham juga, dikasih pengertian bahwasannya kesehatan mental ini penting loh, dan ketika anak-anak remaja dalam keluarga itu mengalami masalah kesehatan mental, keluarga ini udah siap. Oke, baik ya Rapid. Oke, sebelumnya kita harus beristirahat dulu sejenak ya pemirsa, dan jangan kemana-mana, tunin terus bersama kami dan masih di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kembali lagi bersama Pemuda Hebat di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Oke, baik Kak Desi nih. Tadi terakhir aku sudah bertanya ke Kak Desi terkait dengan ya faktor-faktor yang menjadi hal yang penting ya Kak ya di PIKR sendiri. Nah, kalau balik lagi nih Kak terkait dengan kita melihat banyak sekali mahasiswa atau di kalangan kampus lah ya yang suka sharing dengan mudah, entah itu di sosial media, entah itu apa, itu kayak ceklik jadi. Nah, kalau dari kakak sendiri melihat mahasiswa yang suka mudah sharing itu berpengaruh tinggi nggak Kak terkait dengan cara pola pikir? Oke, terkait dengan penggunaan sosial media gitu ya Kak. Sebenarnya kalau dari saya pribadi nih Kak, sosial media itu sekarang menjadi salah satu faktor yang menghadirkan tekanan bagi generasi muda. Mungkin salah satunya ketika mungkin teman-teman di sini juga tahu istilah personal branding gitu. Bukan sesuatu yang salah ketika kita ingin memperlihatkan ke dunia apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, itu bukan sesuatu yang salah. Namun terkadang membandingkan diri kita dengan diri orang lain yang ada di sosial media itu menjadi salah satu bentuk yang menghadirkan tekanan itu sendiri gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk mengolah itu semua. Mau kita membandingkan dengan sebagai bentuk dorongan atau kita membandingkan sebagai bentuk hambatan gitu. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita mengolah rasio kita, akal kita dalam melihat suatu situasi gitu. Bukan suatu yang salah ketika seorang anak muda, mahasiswa suka bermain sosial media, gampang sharing segala macam, tapi kita harus diimbangin dengan rasio yang sehat. Bagaimana kita melihat itu semua sebagai bentuk dorongan buat diri kita, bukan hambatan gitu. Oke, baik Kak Desi. Nah, kalau misalkan dari PIKR sendiri ada program khusus nggak Kak untuk mendorong ya terkait dengan peningkatan SDM-nya? Betul, ada. Dari kita ada ada tiga Kak. Yang pertama itu ada pendidik sebaya. Kita memberikan informasi-informasi terkait dengan kekerasan seksual, kesehatan mental juga untuk generasi muda. Itu ada di blog PIKR, dan yang kedua ada Pixel. Itu yang dipost di feeds Instagram PIKR. Itu terkait dengan kesehatan mental juga, dan kita mengulas terkait dengan kekerasan seksual juga. Dan yang ketiga itu podcast. Jadi kita juga memproduksi podcast. Salah satu tamu yang sering kita undang yaitu Duta Genre juga. Jadi di situ kita juga membagi informasi terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan hal-hal yang mungkin pas banget nih buat anak muda zaman sekarang kayak gitu. Oke, baik Kak Desi. Nah, kira-kira Kakak Duta Genre ya, dari Kak Ayu sendiri nih Kak. Tadi kan kita sudah mengulas terkait dengan teknologi nih dari Duta Genre. Tadi aku dengar BKKBN ya Kak ya. Nah, kalau dari BKKBN sendiri masifnya itu menge-share apa nih Kak? Atau ada program yang seperti apa nih Kak untuk kesehatan mental pemuda? Oke, mungkin aku di sini izin menyampaikan juga kalau misalkan BKKBN sekarang sudah menjadi Kemenduk Bangga. Itu udah perubahan nama. Nah, sebenarnya apa sih program yang memang tujuannya ke arah mental health ya, karena topik kita hari ini mental health. Dari genre sendiri, adanya Duta Genre sendiri, Forum Genre dan PIKR merupakan salah satu bagian langkah nyata dari Kemenduk Bangga ini untuk merespon tentang fenomena mental health yang ada pada kalangan remaja. Yang dimana di sini kita memang fokusnya pada remaja, tapi bukan berarti di faktor eksternalnya seperti
keluarga itu kita nggak ada pendampingan. Seperti yang mungkin sudah disampaikan, ada Bina Keluarga Remaja. Di situ kita juga fokus gimana caranya agar si remaja ini tidak terkena gangguan kesehatan mental. At least walaupun gangguan kesehatan mental itu merupakan sesuatu yang bisa kita wajarkan. Karena apa? Karena semua orang pasti punya yang namanya kesehatan mental seperti itu. Oke, baik Kak Ayu. Kalau dari yang kakak jelaskan ini balik lagi ke kakak, kan salah satu programnya adalah Pick R gitu ya Kak ya. Kalau Pick R-nya sendiri Duta Genre. Nah, Duta Genre, maaf ya Kak, ini kebanyakan narsum jadi gagal fokus nih. Kalau dari Duta Genre sendiri, apa sih kegiatan nyata di sosial media yang dilakukan? Kebetulan aku juga mengikuti ya Kak ya, itu kan banyak video-video edukasi. Nah, tapi adakah kedepannya inovasi lebih baru nih Kak dari kakak? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari aku sendiri ya, kebetulan aku salah satu pendiri forum diskusi yang dimana di situ kita juga nggak hanya berdiskusi tentang hal-hal seperti literasi atau yang lainnya, tapi di situ kita juga berdiskusi tentang kesehatan mental. Mungkin teman-teman Banyumas TV bisa langsung mengunjungi akun Instagramnya. Nah, selain itu aku juga punya website yang dimana 30 Day Grow with Ayu, yang dimana di situ lebih mendukung ke remaja gimana sih biar produktif, gimana sih untuk melakukan kegiatan positif seperti itu. Baik Kak, luar biasa nih. Ya, beralih ke Mas Rafli ya Mas ya. Nah, kalau Mas Rafli sendiri nih, jangan kaget Mas, tenang. Mas Rafli sendiri kira-kira menanggapi seputaran ya mental health yang ada gitu. Teknologi itu sebenarnya akan lebih baik, contoh pada saat sedih, kita nonton film sedih memvalidasi tadi ya Kak ya. Sebenarnya pengaruh dari teknologi sendiri gede nggak sih Mas untuk ke kita? Iya, karena sekali lagi kalau misalnya dari kesehatan mental sendiri itu benar ya, karena kan kita juga megang handphone, gadget dan lain-lain itu hampir 24 jam lah sehari, katakan seperti itu. Mungkin 10, 11, 12, 13 jam, dan itu pasti berpengaruh karena kita melihat sesuatu, kita merasakan sesuatu dari itu. Nah, maka dari itu bahkan pun sekarang ada yang namanya cabang cabang psikologi yang disebut dengan cyber psychology. Oh, cyber psychology. Nah, di situ kami mempelajari tentang bagaimana sih perilaku manusia itu di gadget, di internet lah. Ada. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya dia searching terkait itu, nanti akan muncul apa aja. Dan juga dari situ dia akan ngerasain apa aja dan seperti apa. Bisa. Jadi asik cyber psychology sesakti itu menurut gue. Oh, sakti nih ya. Banget. Oke, baik nih Mas Rafli dan juga kakak hebat yang sudah hadir di sini. Ada pertanyaan yang harus dijawab nih oleh kakak. Kakak setuju atau tidak nih ya terkait dengan cara pemuda atau mahasiswa yang ibaratnya mencari ketenangan dengan hal-hal yang berbau lumayan mainstream. Contoh, dia itu mungkin pergi dari jangkauan, tidak mau dikabari, tidak mau diganggu kehidupannya, butuh space healing gitu. Dari Kak Rafli lagi, silakan Kak. Oke. Kalau kami sebutannya itu istilahnya itu namanya grounding. Waduh, di psikologi itu lengkap banget ya. Oke, silakan. Jadi grounding itu ya kita membumi, kita ngelihat suatu hal yang hijau-hijau, kita benar-benar ngelihat, cari ketenangan, kenyamanan, kesenangan batin kita yang benar-benar egois sama diri sendiri. Jadi benar-benar nge-cut off semuanya, semua sosial dan lain-lain. Teman saya itu bisa nge-grounding, dia nggak megang sosial media sama sekali, dia bisa menghilang ke gunung dan lain-lain. Itu setuju berarti Mas? Iya, saya termasuk orang yang setuju karena pada saat dia kembali, setiap kali dia kembali, kepikirannya jauh lebih tenang. Oke. Jauh lebih Tapi fresh. kalau over? Kalau bagi saya over itu adalah seseorang itu mulai menyakiti dirinya ya. Kalau bagi saya over, grounding yang over itu pada saat kayak sebulan, nah itu namanya hilang. Masuk tuh daftar pencarian orang. Jangan. Baik nih pemirsa. Nah, kalau dari kakak Duta Genre, dari Kak Rafli, setuju atau enggak nih Kak tentang grounding tadi? Tentang grounding atau tentang self isolation. Oh, Iya, ada jadi lagi. dibatasi. Dibalas nih langsung sama jadi kakak Duta Genre. Oke. Dari interaksi sosial. Jadi suatu kondisi di mana seseorang nih interaksi sosialnya kurang, kesempatan untuk bersama orang lain tuh kurang. Nah, ini satu hal yang memang berdampak buruk sebenarnya, karena kita tuh perlu untuk didengar, perlu untuk bercerita,
Karena ketika kita meluapkan perasaan, ketika kita bercerita kepada orang lain, apa yang membebani di diri kita nih akan terurai gitu. Yang tadinya menggunung di pikiran kita, di perasaan kita, ketika kita bercerita tentang bestie, ke circle-nya, itu bakal bisa jadi suasana lebih tenang. Ya, Nah, tapi Kak Abel, kalau misalkan laki-laki ini nih yang jadi masalahnya. Oke, kenapa tuh? Laki-laki tidak bercerita. Tapi itu. punya berapa wanita? Oh, bukan ya, salah. Laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba diam sendiri di alun-alun Banyumas Aduh. misalkan. Dan ini memang benar-benar ketika kita ke sekolah-sekolah, ketika Ya, kita ke gimana pemuda, kita bertanya kepada laki-laki tentang satu kalimat itu, pernyataan itu, dan hampir 90% laki-laki yang ada di sana itu memilih untuk setuju. Jadi memang benar laki-laki ini memilih untuk tidak bercerita. Tapi sebenarnya boleh kok untuk bercerita. Laki-laki juga harus bercerita. Kamu nggak akan sendiri. Tapi yang paling penting adalah buat ruang nyaman bagi laki-laki itu untuk bercerita. Jangan sampai nih, kadang-kadang kita punya pikiran bahwa ketika kita bercerita kepada orang lain, kita bercerita tentang kelemahan diri kita, maka orang lain akan menghakimi kita. Itu salah, itu nggak benar. Jadi ketika kita bercerita, walaupun didengar saja, itu sudah menjadi senjata paling efektif untuk bisa menemukan solusi dari apa yang terjadi. Oke, Gitu. baik. Kalau dari Kak Ayu gimana nih, Kak? Oke, tadi kan berbicara tentang coping stress gitu ya. Tiap orang Oh, kan ada pasti lagi coping stress nih. coping stress orang kan beda-beda, mulai dari melihat sisi emosionalnya atau menyelesaikan dari masalahnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang modul membantu remaja berkembang dari genre yang dimana berfokus pada kesehatan mental, ada yang namanya teknik menciptakan space. Space di sini bukan hanya menciptakan ruang untuk diri kita sendiri, tapi space di sini adalah untuk mengenali dan juga memberikan batasan untuk diri. Nah, mengenali ini bisa berbagai teknik, bisa menulis, mendengarkan lagu, atau menonton film. Itu juga bisa jadi teknik gimana kita untuk mengatasi stres yang kita alami seperti itu. Oke, baik. Kalau Kak Desi nih, Kak, boleh langsung aja. Oke, sebenarnya aku pengen nyampein thank yourself for saving you. Oh. Terima kasih buat diri kamu yang udah menyelamatkan diri kamu sendiri. Jadi nggak ada salahnya kalau mungkin ingin egois, ingin mementingkan diri sendiri, ingin menghilang dari kenyataan dunia, nggak ada salahnya. Asal itu tidak merugikan diri kamu sendiri. Oke, baik. Rata-rata jawabannya setuju berarti ya. Kalau lihat presentase 14 setuju. Tapi nanti ya kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, pemirsa. Apakah tetap setuju atau enggak? Nanti kita akan ulas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Segmen terakhir dari episode kali ini, pemirsa, dan pastinya mengulas lagi terkait dengan mental health ya yang terjadi di mahasiswa juga pemuda. Kalau dari Mas Rafli nih, Mas Rafli, kita sebenarnya dari tadi kaget banget nih Mas Rafli ya kalau dipanggil namanya. Mas Rafli, misalkan ngulas terkait dengan faktor-faktor penyebab gitu ya. Nah, ini aku akan balik lagi. Sebenarnya tuh seperti apa sih Mas untuk solusinya sendiri? Apakah kita dari dalam diri atau dari luar diri? Itu harus seperti apa nih Mas untuk membuat kesehatan mentalnya terjaga atau terawat, atau bahkan bagaimana pencegahannya? Kalau ya ini mungkin pandangan pribadi ya, karena sering nanganin kasus juga dan ketemu orang macem-macem juga. Ya pada akhirnya kamu ya sendiri. Dalam artian mau apapun yang terjadi kamu cuma bisa ngandalin diri sendiri. Jadi ya mau nggak mau ya sendirinya harus kuat dulu. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari kakak sendiri kan ikut organisasi juga ya Kak? Iya. Adakah program-program yang sekiranya sepertinya ini relevan dan bagus nih untuk di-share? Kalau misalnya dari kami sendiri, dari BEM itu sendiri, Badan Eksekutif Mahasiswa itu selalu ngasih solusi untuk tempat-tempat menyampaikan ya mau secara emosi, mau secara apapun itu. Terus juga kami juga memberikan space buat teman-teman untuk mendengarkan. Ada yang namanya itu disebut dengan posesi.
apa saya lupa posesi itu kepanjangnya betul. Jadi itu tentang podcast pastinya tentang psikologi dan bagaimana tentang ya kasus-kasus bisa tentang orang-orang yang merasa seperti apa bisa juga ada seperti itu. Oke, baik nih. Kalau dari Kak Desi ya Kak, kalau misalkan kita bahas tentang mental health lagi-lagi ya Kak ya di kalangan mahasiswa dan pemuda, Kakak sendiri dari PIKR kira-kira ada hal-hal yang bisa dilakukan nggak Kak untuk ini nih sebagai solusi gitu Kak? Oke. Aku pengen mengajak buat teman-teman untuk menerapkan stoicism. Oh, apa tuh? Boleh Jadi share? lebih ke arah Stoik. kita mengendalikan diri sendiri gitu. Yang dimana itu lebih berpacu pada bagaimana cara kita mengendalikan rasio kita terhadap suatu hal, fenomena apapun itu. Karena kita nggak bisa mengendalikan hal-hal lain. Kita nggak tahu hari sial itu kapan, kita nggak tahu musibah apa yang menimpa kita hari ini ataupun nanti. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan rasio kita ketika kita menghadapi itu, maka itu akan memunculkan energi positif gitu. Karena dengan kita bisa mengendalikan, kita bisa bertindak dan itu artinya akan berdampak gitu Kak. Oke, baik. Oke Kak Desi, dan juga ke Kakak Duta Genre nih. Mau bertanya dulu nih Kak, apakah di Banyumas sendiri menurut Kakak sudah efektifkah pemerintah untuk memberikan program-program dukungan menanggulangi tentang mental health untuk pemuda dan mahasiswa? Setuju atau bagaimana nih Kak dari Kak Ayu? Oke, terkait bagaimana program pemerintah untuk merespon yang namanya mental health. Dari aku sendiri percaya kalau misalkan pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk mengadakan satu program-program yang memang ditujukan untuk mental health. Dan sekarang PR-nya adalah kembali ke kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau misalkan ada program tapi tidak kita manfaatkan dengan baik program tersebut, itu akan menjadi tidak efektif. Tapi kalau misalkan ada respon, ada timbal balik di antara kita dan pemerintah, tentunya program itu akan menjadi satu hal yang efektif. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Rafiq gimana nih Mas? Oke, ketika kita berbicara tentang program-program pemerintah, ini sebenarnya sudah sangat banyak. Salah satunya disebutkan bahwa ada kolaborasi nih antara Kementerian Kependudukan dan program keluarga berencana, dan juga ada Kemenpora, ada Genre Indonesia, itu sudah membentuk satu program yang dirangkum dalam satu modul yang namanya olah rasa. Nah, jadi itu menjelaskan tentang bagaimana terkait masalah-masalah kesehatan mental. Tapi balik lagi, ketika program itu sudah ada, bagaimana dimasifkan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tahu dan bisa memanfaatkannya dengan baik agar efektif programnya. Seperti itu. Oke, kalau dari Kakak Duta Genre nih, kira-kira Kak Rapid dan Kak Ayu ada nggak solusi yang sepertinya ini relevan? Oh, ini harusnya seperti ini nih. Ya, sebenarnya Kak Rapid udah ada gitu. Boleh nih Kak Rapid deh dulu. Aku di sini ada satu solusi yang bisa teman-teman lakuin. Kalau misalkan teman-teman berpikirnya bahwa healing itu perlu keluar banyak uang, harus ke gunung, harus ke Baturaden misalnya. Teman-teman bisa kok, kalau teman-teman nggak punya biaya atau teman-teman suka kesepian, itu teman-teman bisa dengan cara menulis. Writing is healing. Ini sudah dicontohkan oleh Presiden Habibie. Ketika itu ditawari 4 ketika ditinggal oleh Ibu Ainun, tawari 4. Yang pertama ke rumah sakit jiwa, yang kedua di rumah tapi perawatan dokter, yang 3 bercerita, yang 4 diri sendiri dengan cara menulis. Dan B.J. Habibie memilih untuk menulis, dan dalam 2,5 bulan penyakit itu sudah sembuh dan karyanya laku di pasaran, yaitu buku Ainun dan Habibie gitu. Jadi udah dicontohkan langsung nih teman-teman, writing is healing. Oke, baik nih Kak Rapid. Kalau dari Kak Ayu, gimana nih Kak Ayu terkait solusi? Sebenarnya relevan, entah itu untuk keluarga, mungkin harusnya orang tua bagaimana atau seperti apa nih Kak? Oke, jadi kalau misalkan berbicara tentang keluarga dan remaja yang sekarang sering banget jadi masalah adalah komunikasinya. Nah, tapi ada satu tradisi yang diterapin dalam keluarga aku yang dimana di situ kalau misalkan makan kita tuh harus kumpul bareng dulu. Ya dimana kalau misalnya kita makan di situ terjalin komunikasi, sehingga nggak ada yang namanya miskom dari antara orang tua dan juga anak. Nah, komunikasi ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk remaja, apalagi terkait dengan yang lagi pubertas itu kan harusnya banyak cerita dengan keluarga gitu ya, untuk menghindari yang namanya gangguan kesehatan mental. Oke, baik Kak Ayu dan juga Kak Rapid. Nah, ternyata kita juga harus sedikit memasuki puncak ya dari statement yang harus dikeluarkan di closing statement nih pemirsa ya. Untuk kakak-kakak nih, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan ke pemuda dan mahasiswa yang sedang dalam fase
rentan terhadap kesehatan mental atau belum, masih aman-aman aja, atau ya closing statement yang disampaikan nih Kak, dari Kak Desi dulu, boleh, nanti kita bergilir. Oke, dari aku terkadang kesehatan mental itu dipengaruhi karena adanya ambisi gitu. Terkadang kita nggak mencapai ambisi kita sehingga itu membuat kita stres, depresi gitu. Jadi aku pengen memberikan satu statement aja buat teman-teman. Jangan mimpiin sesuatu yang tidak kamu punya, tapi wujudkan mimpimu dengan sesuatu yang kamu punya. Oke, baik Kak. Kalau dari Kak Rafli? Kalau dari saya mungkin ini pesannya agak komersil dikit ya. Ya, boleh. Jangan takut ke psikolog. Oh. Jangan takut ke psikolog maupun ngerasa kayak sehat ataupun ngerasa ada yang sesuatu yang nggak baik-baik aja, jangan takut ke psikolog. Karena sekali lagi ada kok beberapa psikolog yang bisa pakai BPJS maupun yang swasta ataupun apapun itu. Tapi yang pastinya jangan takut ke psikolog buat cari tahu ada apa. Oke, baik, siap. Boleh nanti langsung hubungi Mas Rafli ya. Berapa Mas kosongnya nanti di belakang saja. Oke, baik. Kalau dari Kak Ayu, bagaimana nih Kak? Pesan dari aku untuk remaja Banyumas khususnya teman-teman sobat Banyumas TV, di sini Ayu ingin menyampaikan kalau misalkan semua dari kalian, diri kalian merupakan seseorang yang istimewa. Jadi jangan bandingkan diri kalian dengan apapun itu, apalagi kalian melihat sosial media, semua yang tertulis di situ bukan berarti menggambarkan kalian. Ciptakan definisi diri kalian sendiri. Oke, baik. Nih dari Kak Rapid. Kak Rafli lagi nih. Kayak closing statement dari aku buat sobat Banyumas TV dan juga Gen Ranger semua yang ada di luar sana, bahwa Gen Ranger harus mencintai diri sendiri karena diri kamu berharga apa adanya. Dan dalam membentuk Indonesia Emas 2045 nanti, kita harus menjadi generasi emas, bukan generasi yang cemas. Selain kita fisiknya harus kuat, mentalnya pun harus kuat. Insya Allah dengan gotong royong, dengan kolaborasi antar segmen, Indonesia Emas 2045 dengan mentalitas yang kuat dan juga fisik yang kuat, itu akan bisa menjadi harapan yang nyata. Oke, baik. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih banyak. Dan di sini pemirsa, wah tidak disangka-sangka ya, kita sudah lama mengulas berbagai hal terkait dengan mental health, dan kita sudah sampai nih di penghujung acara dari episode kali ini tentang mental health. Terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir, dan pastinya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah menonton segmen kali ini. Sekali lagi mohon diingat, kita adalah pemuda, mari kita suarakan, mari kita berdayakan, mari kita kuak isu-isu yang seharusnya disuarakan, dan jangan malu untuk menyuarakan yang seharusnya disuarakan. Maka dari itu saya, Sabrina Sabila, mewakili tamu mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, dan saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Sampai jumpa di lain episode yang akan semakin seru, dan saksikan terus. Sampai jumpa semuanya, dan mari kita langsung sudahi segmen kali ini. Goodbye.